Hadiratul Mukarram Kanjeng Rama Kiai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu an, pengasuh perjuangan Wahidiyah dan Pondok Pesantren Kedunglu yang senantiasa kita taati dan kita ikuti. Hadiratul Mukarramah Mbah Nyai wal Mukarramah Ibu Nyai wa ahlal bait radhiyallahu anhum yang senantiasa kita muliakan. Bapak Ibu pengurus Pondok Pesantren Kedunglu Al Munawwarah yang senantiasa kita hormati. Bapak Ibu pramu perjuangan Wahidiyah yang senantiasa kita muliakan. Bapak Ibu panitia Asrama Wahidiyah Ramadan yang senantiasa kita hormati. Santriwan santriwati Pondok Pesantren Kedunglu Al Munawwarah yang berbahagia, penata acara yang saya taati, hadirin hadirat, peserta asrama Ramadan Wahidiyah yang saya muliakan. Pada sore yang berbahagia ini, yang pertama-tama marilah kita senantiasa meningkatkan rasa puja puji tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat, rahmat, taufik serta hidayahnya yang senantiasa diberikan kepada kita bersama. Khususnya pada sore hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama mengikuti kegiatan asrama Ramadan pada tahun ini. Mudah-mudahan keikutsertaan kita bersama ini benar-benar menjadikan peningkatan kita bersama, wabil khusus peningkatan dalam perjuangan fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Sanjungan
Salawat salam yang seindah-indahnya dan yang setepat-tepatnya mudah-mudahan senantiasa terhaturkan kepangkuan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin alaihimus salatu wassalam. Tundanya salam ikraman wa ta'ziman wa mahabbatan mudah-mudahan senantiasa dicurahkan kepada kekasihnya Allah, para wali-walinya Allah, khususnya beliau Ghausi hadza zaman wa a'wanihi wa sairi awliya'i radhiyallahu ta'ala anhum wa a'ada alaina min barakatihim wa syafa'atihim wa karamatihim wa ammatana bi amdatihim kama yaliku bika wa bihim amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan beliau-beliau yang saya sebut tadi di atas, khususnya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghausi hadza zaman radhiyallahu an, khususnya jangkungan doa restu panjenengan dalam Hadratul Mukarram Kanjeng Rama radhiyallahu an. Mudah-mudahan keikutsertaan kita bersama pada sore hari ini benar-benar membawa peningkatan khususnya bagi kita pribadi. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang saya muliakan, yang pertama-tama saya sampaikan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya tidak bisa menyampaikan apa-apa, hanya doa jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Para santriwan santriwati yang berbahagia, mari sebelum belajar memahami atau belajar mengaji kitab ini, kita bersama-sama mengevaluasi kepada diri kita sendiri. Seharusnya kita harus meningkat dari tahun kemarin, sekarang harus meningkat. Jangan sampai tahun yang kemarin kita mengikuti asrama Ramadan hanya sekedar gugurkan kewajiban, tapi saat ini kita harus meningkat. Yang semula mungkin mengikuti dengan bergurau, saat ini harus yang sungguh-sungguh. Yang semula mengikuti kadang alpa, tidak mengikuti, saat ini kita niat memperbaiki diri, memperbaiki untuk meningkat semaksimal mungkin. Jangan sampai waktu yang diberikan kepada kita ini tidak kita gunakan semaksimal mungkin. Kadang sesuatu yang membosankan itu justru menjadi impian orang lain. Suatu misal, saat ini sampean mungkin dipaksa harus mengikuti kegiatan asrama, tetapi kita tidak menyadari di luar sana banyak orang-orang atau seusia kita yang menginginkan mengikuti asrama Ramadan tapi belum diberi kesempatan. Maka dari itu, dari sedikit penjelasan ini hendaknya kita harus evaluasi, harus bersyukur. Caranya harus mengikuti yang sungguh-sungguh, harus meningkat. Maka dari itu sebelum memulai daripada ngaji ini bersama-sama, saya ajak sowan kepada beliau Kanjeng Rama radhiyallahu an, mudah-mudahan keikutsertaan kita pada saat ini benar-benar dikersakne oleh beliau menjadi meningkat.
bahkan kita nanti akan memimpikan menjadi santri-santri beliau yang memang dibanggakan oleh beliau. Mari adabnya kita tata baik lahir dan batin. Mari kita matur kepada beliau, memohon mudah-mudahan kita diakui menjadi penderek beliau, menjadi santri beliau, ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah wa anzur ilayya sayyidi binadhra musilatil khadratil aliyah ya sayyidi ya ayyuhal ghawth ya sayyidi ya ayyuhal ghawth ya sayyidi ya ayyuhal ghawth. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadwal daripada yang diberikan kepada saya yaitu bersama-sama dengan sampean semua belajar memahami daripada kitab, ya. Mungkin bagi yang membawa kitabnya bisa dibuka, ya. Jadi nama kitabnya Wasiyatul Mustafa. Mungkin saat ini yang dikaji atau yang dipelajari oleh kelas 3 ulia. Kalau mahasiswanya mungkin semester berapa itu? Kira-kira itu. Jadi mari bersama-sama, ya. Mudah-mudahan apapun yang di keterangan kitab itu kita nanti bisa mengambil pelajaran, bisa memahami sehingga mampu untuk mengamalkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi kitab Wasiyatul Mustafa ini, kitab ini menjelaskan tentang akhlak, ya. Banyak hal, akhlak, tasawuf dan banyak hal yang dipelajari di situ. Kitab Wasiyatul Mustafa yaitu dikarang oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Beliau dilahirkan tanggal 27 Ramadan tahun 898 Hijriah. Kalau Masainya tanggal 20 Juli tahun 1493. Beliau dilahirkan di Mesir, ya, pada tahun sekian. Pertama-tama dalam memahami kitab ini, mari kita bersama-sama hadiah Fatihah kepada mu'alifnya. Mudah-mudahan mu'alifnya berkenan memberikan pemahaman kepada kita sehingga kita mampu untuk menjalankannya, ya. Sehingga pula yang semula kita orang yang kurang baik menjadi baik, yang awalnya sudah baik ditingkatkan menjadi baik, yang akhirnya husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Para hadirin santriwan santriwati yang berbahagia, Wasiyatul Mustafa artinya wasiat. Wasiyah berasal dari kata wasiyah yang artinya pesan, pesan atau memerintah atau bahkan mewajibkan. Arti daripada wasiat. Pertama-tama
saya ajak membahas atau belajar memahami tentang apa sesuatu yang harus dihindari atau yang dilakukan sebagai santri-santri sehingga ibadah kita bersama itu patut diterima oleh Allah, mendapat syafaat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan pula tarbiyah beliau Ghaus hadza zaman radhiyallahu an, dapat ridho pula dari beliau Kanjeng Rama radhiyallahu an. Yaitu yang pertama, hendaknya kepada santri. Saya teringat ada suatu cerita yang ditulis dalam kitab Arba'in Nawawi. Jadi ada seseorang berdoa dengan maksimal mungkin, dengan semaksimal mungkin, tetapi doa mereka tidak diijabahi. Dawuhnya Allah apa? Apa mungkin doa kamu diijabahi karena yang kamu makan sesuatu haram, yang kamu minum sesuatu yang haram, mengenyangkan perutmu pun dengan sesuatu yang haram, yang kamu pakai dari pakaian yang haram. Artinya kita sebagai santri harus paham apa sesuatu yang boleh dipakai, apa yang sesuatu boleh untuk mengenyangkan perut, itu harus dipahami benar. Dalam cerita yang saya sampaikan, doanya ditolak oleh Allah karena pakaiannya dia haram, makannya haram, yang diminum pun juga haram. Seperti itu. Maka dari itu yang pertama, ya, yang pertama dalam kitab Wasiatul Mustafa, ya, pesan. Jadi pesan ini Wasiatul Mustafa, pesan-pesan dari baginda Rasulullah kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Begitu juga diperuntukkan untuk kita sebagai umatnya beliau kanjeng Nabi. Yang dipesankan beliau apa? Yang pertama tentang halal haram. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu, Ali. Mari yang membawa kitab dimaknai bersama-sama dengan saya, ya. Dimaknai. Bagi yang belum silahkan dicatat, nanti mungkin ada keterangan yang perlu dicatat sehingga kita pulang dari mengikuti asrama ini mempunyai bekal yang sewaktu-waktu mungkin lupa bisa dibuka lagi dalam catatan-catatan kita kecil, ya. Itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu, Ali. Man utawi sapane wong iku akala mangan sapa wong al halala ing perkara halal, sofa mongko bersih, sofa mongko bening, sofa mongko resik apa dinuhu agamane wong, apa dinuhu agamane wong. Waraka lan lemes, waraka lan lemes, waraka lan tipis apa qalbuhu atine man, atine wong. Walam yakun lan ora ana, walam yakun lan ora ana iku lidakwatihi dongane wong, iku lidakwatihi dongane wong apa hijabun aling-aling, apa hijabun tutup
apa hijabun tutup. Jadi maksudnya kurang lebih kita sebagai umat Islam, khususnya sebagai santri Pondok Pesantren Kedunglo, ya, mendapat pesan dari Kanjeng Nabi, ya, lewat beliau Sayyidina Ali, ya, barang siapapun yang makan sesuatu yang hukumnya halal. Jadi sesuatu yang halal, sesuatu halal itu artinya dua. Yang pertama memang barangnya itu halal, bendanya memang halal. Bendanya memang halal, dihalalkan oleh negara kita. Apabila makanan berarti ada tulisannya halal, itu halal. Memang halal. Tapi perlu diketahui ada snack tulisannya halal. Mungkin roti halal, ada tulisannya halal. Ya. Ada stempelnya MUI halal. Tetapi cara mendapatkannya tidak halal. Maka snack tersebut yang semula hukumnya halal akan berubah menjadi haram. Contohnya itu, ya. Atau saman makan makan MBG mungkin ya, MBG bagiane koncone saman makan, memang MBG ini halal, tetapi cara mendapatkannya tidak halal, sehingga berubah. Jadi halal haram ini tidak bisa didetek lewat mungkin alat ini tidak bisa tentang yang halal yang saya maksud. Jadi tidak bisa. Jadi cara mendapatkannya bisa merubah daripada hukum awalnya. Atau membeli snack tapi uangnya teman itu sama juga. Jadi barang siapa makan sesuatu yang hukumnya halal, sofa dinuhu, ya, dawuhnya Kanjeng Nabi, hatinya pasti bersih, dia pasti bersih. Berarti kalau gitu makan sesuatu enggak halal itu bisa mempengaruhi hati kita tidak bersih. Padahal di dalam Wahidiyah pertama kali yang tidak boleh tidak yaitu menjernihkan hati, yang ngersii hati. Sofa dinuhu, hatinya pasti akan bersih. Waraqqa qalbuhu, hatinya pasti akan lemes hatinya. Yang semula tadi agamanya, ya maaf, sofa dinuhu, jadi agamanya pasti akan bersih apabila makan sesuatu halal. Begitu juga makan sesuatu halal nanti hatinya akan lemes. Lemes itu artinya apa? Ketika diberi nasihat dia menerima. Dia menerima, dikasih nasihat menerima, diingatkan oleh pengurus pondok menerima, ya. Ketika berkata jelek diingatkan dia menerima dengan hati, setelah itu mencoba semaksimal mungkin untuk merubah. Itu tanda daripada sesuatu yang dimakan hukumnya halal. Yang selanjutnya walam yakun lidakwatihi hijabun, orang yang makan sesuatu halal agamanya nanti bersih, hatinya lemes, ya,
Setelah itu ketika apabila dia berdoa, berdoanya pasti diijabahi. Tidak ada sesuatu pun yang menghalang-halangi daripada doanya. Sebagaimana yang saya sampaikan awal tadi, dia berdoa semaksimal mungkin, tapi yang dimakan dia haram, yang diminum haram, memenuhi daripada perutnya haram, pakaiannya haram, sehingga mukhal, tidak mungkin doanya akan diijabahi. Sebelum saya lanjutkan, mari kita evaluasi kepada diri kita masing-masing, ya, dari kita masing-masing. Mungkin sebelumnya kita ada hal-hal makan yang belum sah, mungkin milik koncone ketika kelaparan. Setelah ini minta halalnya, ya, kita minta izin, ya, kita minta izin kepada teman kita. Kalau telat gimana? Lebih baik daripada tidak. Ya, siapa kemarin yang makan MBG koncone setelah ini pamit, kapan hari itu MBG-mu tak makan. Kita minta kehalalannya. Karena apabila tidak mendapatkan kehalalan dari orang yang mempunyai hak itu, selamanya hati kita akan keras. Agama kita akan kotor, tidak akan bersih. Ya, itu ya. Ya. Dieling-eling dhewe sapa kira-kira, ya, seperti itu. Jadi harus halal. Selanjutnya, ya Aliyu he Ali, man utawi sapane wong iku akala mangan sapa wong as-subuhati ing pira-pira perkara subhat, istabaha mongko serupa alaihi ing atase wong apa dinuhu agamane wong, wa adlama lan dadi peteng lan dadi gelap apa qalbuhu atine wong. Dan yang nomor 2 ini, barang siapa atau siapapun santri ini yang makan sesuatu atau makanan atau memakai pakaian atau memakai sandal yang tidak jelas hukumnya, makan sesuatu makanan yang tidak jelas hukumnya, atau memakai pakaian itu bisa baju, bisa sarung, bisa songkok, bisa sandal, atau bisa sepatu. Ini yang tidak jelas hukumnya. Istabaha alaihi dinuhu, maka dari itu agamanya dia juga tidak jelas. Dia orang Islam itu tidak jelas. Walau toh dia awalnya dulu pernah membaca syahadat, dengan adanya aktivitas yang menyebabkan tidak jelas sehingga agamanya berubah menjadi tidak jelas. Sesuatu yang tidak jelas apa? Ya contohnya itu tadi. Mungkin sampean mau sekolah terburu telat, enek sepatune koncone disikat, ya. Atau syubhat, ya. Siapa yang menggunakan atau makan sesuatu yang syubhat hukumnya, ya, sampean kelaparan malam-malam di kamar atau di atas lemari ada snack, ini tidak jelas hukumnya, antara boleh dimakan atau tidak. Walau toh dibungkusnya snack tersebut ada tulisannya halal, ini aja dibleset nih, ya. Dibungkus snacknya ada tulisannya halal, berarti ini halal tak makan, tidak boleh.
Itulah hukum, yang memberi hukum negara kita. Yang memberi tulisan bukan pemilik snack itu, tapi yang memberi tulisan yaitu negara kita. Terus yang membeli teman kita, maka dia itu harus pamit, harus izin kepada yang mempunyainya. Jadi makanan yang tidak jelas ini apabila dimakan, sandal yang enggak jelas ini apabila dipakai, songkok yang tidak jelas ini apabila dipakai, minuman yang tidak jelas ini apabila diminum, maka agama kita nanti tidak jelas. Yang semula mungkin Islam tenanan menjadi Islam KTP, kan tidak jelas sebetulnya, tidak jelas, ya, tidak jelas, tidak jelas. Yang pertama, apabila kita menggunakan atau makan sesuatu yang subhat tidak jelas, atau samen di lapangan, ya, ada permen ini tidak jelas ini, ya, saman ambil setelah itu saman makan, ini subhat. Atau menemukan uang, ini tidak jelas. Apabila saman belikan snack nanti tidak jelas agama kita. Yang selanjutnya wa adlama qalbuhu, di samping hati kita tidak jelas, di samping agama kita tidak jelas, hati kita akan menjadi gelap. Wa adlama qalbuhu, hati kita akan menjadi gelap. Ketika gelap apa? Ketika gelap berarti wong namanya gelap berarti sesuatu tampak akan menjadi tidak tampak. Tidak tampak. Suatu misal, di tempat ini semuanya tampak, ada warna merah, ada warna hitam, ada warna putih, ini tampak. Mengapa tampak? Kelihatan karena ada cahaya dari lampu. Seseorang pun demikian, apabila hatinya gelap, berarti ya sebagaimana kita melihat kegelapan, di situ ada uang tidak tampak, ada warna putih tidak tampak, lebih-lebih warnanya hitam, tidak tampak lagi sebenarnya. Tidak tampak, hati kita akan gelap. Hati gelap ini apabila dikasih nasihat tidak menerima dia. Tidak menerima, namanya gelap. Diajak sekolah justru berangkat bolos, ya. Waktunya dioprak-oprak jamaah, justru ya dia menghindar, mencari tempat sing sekiranya aman, seperti itu. Para santriwan, santriwati yang berbahagia, mari kita evaluasi sekali lagi. Hati kita apabila dikasih nasihat kita tidak menerima. Menerima itu artinya tidak menjalankan apa yang dinasihatkan, itu namanya tidak menerima. Mari kita evaluasi. Selanjutnya, waman utawi sapane wong iku akala mangan sapa wong al harama ing perkara haram, mata mongko mati apa qalbuhu atine wong, wa khaffa lan enteng apa dinuhu agamane wong, wa dha'ufa lan apes
wa dha'ufalan apes apa yakinuhu keyakinane wong, apa yakinuhu keyakinane wong, wa hajibalan ngaling-ngalingi sapa Allahu Gusti Allah da'watuhu ing dongane wong, da'watahu ing dongane wong, waqalat lan saiti apa ibadahe wong. Santriwan santriwati yang berbahagia ya. Waman akala al haram ya. Siapapun orangnya yang makan sesuatu yang haram hukumnya. Haram itu ada dua hal. Yang pertama cara mendapatkannya. Yang haram kayak tadi yang saya sampaikan awal tadi, halal itu halal menjadi haram ya. MBG halal tapi cara mendapatkannya haram, maka berubah menjadi haram ya. Makan sesuatu MBG haram atau snack atau nasi catering haram, ini akan menjadi haram. Cara mendapatkannya haram menjadi haram. Apabila sesuatu haram ini kita makan atau sesuatu haram ini kita pakai, kita sudah tahu kalau nggak mempunyai sandal, mau ke makom kita menggunakan sandalnya tamu atau sandalnya orang. Ini jelas haram hukumnya, jelas haram. Kadang nggak cepet-cepet enek sandal pokoknya gawe sikat gitu ya. Ini haram hukumnya, sudah jelas ya. Ini bukan subhat lagi, jelas haram. Karena contohnya saya tidak mempunyai sandal warnanya merah. Enek sandal merah kok tak pakai, berarti ya haram. Saya nggak mempunyai sandal warnanya merah kok, berarti haram. Begitu juga songkok. Songkoknya saman warnanya hitam, ada songkok warnanya putih saman pakai, ya haram. Begitu juga pakaian yang lain sama ya. Ini apabila kita lakukan, kita makan atau kita gunakan ya, mata qalbuhu, hati kita akan mati. Kalau subhat hati kita gelap. Kalau kita makan sesuatu haram, maka hati kita akan menjadi mati. Hatinya mati. Kalau agama tidak jelas, diajak sholat, ya susah. Begitu juga hati, terutama hati mati, ya susah lagi sebetulnya hatinya mati. Dia tidak menerima daripada nasihat, bahkan dia menentang, karena hatinya mati. Wa khafa dinuhu, selanjutnya agamanya dia ringan. Berarti ringan ini kok ditimbang ya, tidak mempunyai berat sama sekali, ringan sekali. Ketika waktunya adzan justru dia pergi, waktunya ada kegiatan dia pergi, menandakan hatinya mati. Mari kita evaluasi sekali lagi. Hati kita kayak apa kira-kira? Ketika dikasih nasihat oleh pengurus pondok, kira-kira reaksi apa yang kita lakukan? Apabila kita langsung berangkat, berarti hati kita hidup sesuatu yang kita makan yaitu halal. Tapi apabila masih bulet, berarti menandakan hati kita itu gelap.
Tapi apabila diajak dia menolak, berarti menandakan hati kita itu mati. Hati kita mati, menolak kebaikan. Agamanya ringan. Dicontohkan di sini agamanya ringan. Wadhu'ufa yakinuhu. Keyakinannya dia lemah. Keyakinannya lemah. Pokoknya enggak yakin. Keyakinannya lemah. Dia senantiasa digoda. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Itu lemah. Ada keraguan, ya. Itu menandakan hati kita itu mati, digoda. Mau sholat digoda, mau mujadah wis nanti ya. Itu kan ada godaan. Wa hajiballahu da'watahu. Apabila orang yang hatinya mati ini disebabkan karena makan sesuatu haram, ini berdoa. Apabila berdoa, doanya itu ditolak oleh Allah. Doanya ditolak. Jadi berdoa itu membutuhkan hati yang bersih, ya, keyakinan yang yakin, yang benar-benar yakin. Sebagaimana kita dalam Wahidiyah di Kedunglo sering diingatkan kepada beliau Kanjeng Rama radhiyallahu an, ketika kita berdoa, ketika kita mujadah harus yakin, ya, harus yakin doa kita diijabahi. Apabila yang dimakan sesuatu haram, dia tidak mempunyai keyakinan, keyakinannya lemah sekali. Ketika berdoa tidak yakin, ketika berdoa tidak yakin, ya tidak diijabahi. Syaratnya orang berdoa itu salah satu sekian syarat, yaitu harus yakin permohonannya diterima. Apabila tidak yakin, ya tidak diterima. Lebih-lebih sebelumnya memang sesuatu yang dimakan, sesuatu yang dipakai hukumnya haram, jelas ditolak. Wa qallat ibadatuhu. Akhirnya dengan adanya keyakinannya yaitu lemah, berarti ibadahnya jumlahnya sedikit jumlahnya, baik kualitas dan kuantitasnya sedikit, dia sedikit sekali. Sedikit sekali. Hadirin hadirat yang saya muliakan, jadi berat sekali siapapun yang sudah terlanjur melakukan sesuatu yang hukumnya syubhat dan haram terutama, ini efeknya berat sekali. Maka dari itu kita harus senantiasa berdoa. Jadi doa kita itu berdoa, mudah-mudahan doa kita itu diijabahi. Jadi ndongakne donga seperti itu. Karena hati kita semua mati. Hati kita semua mati. Sambil dievaluasi, harus dievaluasi yang sungguh-sungguh. Jangan sampai, ya, yang perjuangan Wahidiyah ini faedahnya menjernihkan hati, justru kita menjadi santri melakukan sesuatu yang hukumnya haram, sehingga hati kita nanti akan gelap, bahkan hati kita menjadi mati, keyakinan kita amat sangat lemah, sehingga kita berdoa ketika mujahadah tidak diterima alias ditolak oleh Allah. Hadirin hadirat santriwan santriwati yang berbahagia,
Mari sebelum pembahasan materi ini kita cukupkan, kita evaluasi dari 3 poin. Yang pertama, dari sesuatu halal, apakah kita sudah melakukannya, ya. Atau kita masih melakukan sesuatu yang subhat hukumnya. Lebih-lebih kita melakukan sesuatu yang haram, sehingga efeknya hati kita akan mati, keyakinan kita lemah, ketika berdoa pasti ditolak. Jalan satu-satunya yang terakhir yaitu kita harus memohon ampunan kepada Allah. Sekali lagi kita harus kembali taubat, kembali kepada jalan yang benar. Apabila sebelumnya kita memakai sesuatu subhat, haram, berarti harus kembali. Sesuatu yang kita pakai harus halal. Sesuatu yang kita makan harus halal. Sesuatu yang kita makan harus halal. Sesuatu yang kita minum halal. Sandal kita halal. Semuanya yang kita lakukan harus sesuatu yang halal. Mari saya ajak bermujahadah, mudah-mudahan mujahadah kita ini bernilaikan sebagai permohonan ampun kepada Allah. Yang semula hati kita itu mati, dihidupkan kembali. Yang semula kita masih nakal, sering melanggar aturan pondok, aturan sekolah, kita dikembalikan, kita taubat, kita mengikuti aturan yang sudah ditetapkan. Terutama mari kita memohon doa restu kepada beliau Kanjeng Rama radhiyallahu an. Mudah-mudahan mujahadah kita ini nanti direstui beliau, sehingga apabila direstui beliau akan dihaturkan pula kepada Kanjeng Rama qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu an, disuwankan pula kepada Mbah Yai qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu an, diajak pula kita suwan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih khusus lagi, walau keberadaan kita itu bagaimana, tetap diakui menjadi penderek beliau, menjadi santri-santri beliau, min hadhi sa'ah ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Mari adab kita tata dengan sebaik-baiknya, lahir batin harus benar-benar beliau di hadapan kita, merasalah kita mohon doa restu pada beliau dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan memohon yang sebaik-baiknya, dengan adab yang sebaik-baiknya, jangan lupa lillah billah dan seterusnya. Mari para hadirin hadirat, dengan hati yang khusyuk, merasa penuh berlumuran dosa, mengharapkan doa restu beliau, ampunan beliau, sehingga sekali lagi kita diakui menjadi santri-santri beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad. Sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi ma'lumati lahi wa fiyudati wa amdati. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad. Sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi ma'lumati lahi wa fiyudati wa amdati. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad. Sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi ma'lumati lahi wa fuyudati wa amdati. Allahumma kama anta ahlu. Sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahlu. Nas'aluka Allahumma bihaqqihi an tuwriqana fi lujjati bahril wahda hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nukhisa wa la nataharraka wa la naskuna illa biha wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah. Wa sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma ahata bi ilmuka wa asau kitabuk bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad lam tu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in daruda kuntu sahsan halika. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad lam tu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in daruda kuntu sahsan halika. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad lam tu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in daruda kuntu sahsan halika. Ya sayyidi ya Rasulullah 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 ya sayyidi ya Rasulullah. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah wa anzur ila ya sayyidi binadra musilatil khadratil aliyah. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah wa anzur ila ya sayyidi binadra musilatil khadratil aliyah. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah wa anzur ila ya sayyidi binadra musilatil khadratil aliyah. Ya syafi'al khalqi habiballahi salatu alaika ma salami zallat wa zallat khilati fi ibadati khudh biyadi ya sayyidi wal ummati. Ya syafi'al khalqi habiballahi salatuhu alaika ma salami zallat wa zallat khilati fi ibadati khudh biyadi ya sayyidi wal ummati. Ya syafi'al khalqi habiballahi salatuhu alaika ma salami zallat wa zallat khilati bi ibadati wa biyadi ya sayyidi wal ummati. Ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah
يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا رسول الله يا ربنا اللهم صل سلم على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مسرعين بالواحدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر واهدنا قرب أل بيننا يا ربنا اللهم صل سلم على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مسرعين بالواحدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر واهدنا قرب أل بيننا يا ربنا اللهم صل سلم على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مسرعين بالواحدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر واهدنا قرب أل بيننا يا ربنا اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله استهرار الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق اسمك الأعظم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركته هذا الزمان وعوانه وسائر أوليائك يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى عنهم اللهم بحق اسمك الأعظم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركته هذا الزمان وعوانه وسائر أوليائك يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى عنهم اللهم بحق اسمك الأعظم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركته هذا الزمان وعوانه وسائر أوليائك يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى عنهم بلغ جميع العالمين نداءنا هذا واجعل به تأثيرا بليغا بلغ جميع العالمين نداءنا هذا واجعل به تأثيرا بليغا بلغ جميع العالمين نداءنا هذا واجعل به تأثيرا بليغا فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير فافروا إلى الله 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 وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم. Hadirin hadirat santriwan santriwati yang berbahagia, marilah kita yakin, jangan yang seyakin-yakinnya mujahadah kita tadi benar-benar diterima oleh Allah, mendapat syafaat tarbiyah Rasulullah SAW
barokah nadhrah beliau Ghaus zaman radhiyallahu an, khususnya jangkungan doa restu Hadratul Mukarram Kanjeng Rama radhiyallahu an, sehingga menjadikan sebat yang kuat kita menjadi santri ini semakin meningkat kebaikannya, sehingga diakui menjadi santri beliau ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Atas waktu yang diberikan kepada saya sampaikan sekali lagi terima kasih, teriring doa jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah. Atas segala hal yang kurang berkenan saya mohon maaf yang besar-besarnya, khususnya dumateng panjenengan dalam Hadratul Mukarram radhiyallahu an. Wabillahi taufiq wal hidayah wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam asyafah wa tarbiyah wa minal Ghaus radhiyallahu an nadrah wal barakah wal karamah. Assalamualaikum wa warahmatullahi wabarakatuh.